warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Leli Yuliawati, CGP Angkatan 11, SLBB PLB Perwari Kabupaten Kuningan. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Puspipa Nayasari. Beliau adalah guru kelas di sekolah SLBB PLB Perwari Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum, Pita. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Apakah saya mengganggu aktivitas Ibu? Oh, tidak, Bu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa hari ini kita melakukan praobservasi, ini adalah salah satu persiapan sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas, agar Ibu bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid Ibu. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya baik, Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai, yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam perkembangbiakan hewan secara generatif dengan benar. Nah, yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menentukan contoh hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara generatif dengan benar. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri hewan yang memiliki cara perkembangbiakan tertentu dengan benar. Nah, dan yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan perkembangbiakan hewan secara generatif berdasarkan kelompok perkembangbiakannya dengan benar. Mungkin itu, Bu, tujuan pembelajarannya. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu ada 4 ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat saya observasi? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu memfasilitasi peserta didik belajar secara nyaman, Bu. Oke, berarti di sini pengembangan yang ingin Ibu kembangkan yaitu memfasilitasi murid belajar secara nyaman ya Bu ya. Berarti di sini Ibu akan menjaga kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, lalu menggunakan komunikasi yang positif, penerapan disiplin, dan pemberian motivasi untuk peserta didik ya Bu ya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, perancangan atau model atau metode pembelajaran apa yang ingin Ibu terapkan di kelas? Nah, iya Bu, rancangan atau model dan metode pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu menggunakan model problem based learning, Bu. Nah, di mana saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi, juga menggunakan TIPEC ya Bu, TIK-nya, dan PSE. Nah, di mana PSE ini saya menggunakan kegiatan mindfulness dengan teknik stop, Bu. Oke, bagus ya Bu ya. Jadi di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran learning ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu yang keempat, Ibu akan menggunakan media pembelajaran seperti apa yang akan digunakan di dalam kelas? Saya akan menggunakan media pembelajaran video pembelajaran, Bu. Video pembelajarannya itu mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif. Oke, berarti Ibu itu akan menggunakan media pembelajarannya menggunakan video pembelajaran ya Bu ya. Oke, lalu pertanyaan kelima yaitu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas? Saya akan melaksanakannya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, Bu. Oke, berarti hari Rabu itu lusa ya Bu ya? Tanggal 6. Oke. Baik Ibu, nanti saya akan ke kelas dan melakukan supervisi serta saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nanti setelah observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya Bu ya. Oh iya, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini?
Yang saya dapatkan ya Bu dari percakapan hari ini yaitu saya menjadi memahami ya Bu area pengembangan yang akan saya capai nantinya Bu. Oke, berarti percakapan yang Ibu dapatkan hari ini yaitu tentang area pengembangannya ya Bu ya. Oke, tentunya itu sesudah ini mungkin sudah berbincang-bincang bersama saya di praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Semoga nanti kegiatan pembelajaran di kelasnya itu Ibu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, dan bisa menerapkan apa tadi yang sudah Ibu rencanakan ya. Ya baik Bu. Oke, saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, untuk pada pagi hari ini tadi Ibu lihat siapa yang datang paling awal? Diki ya? Nah Diki boleh maju ke depan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Diki boleh silakan dulu kembali. Terima kasih sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sekarang anak-anak coba tengok kanan dan kirinya. Ada yang tidak hadir? Jadi Tidak ada. Tidak ada ya? Sudah hadir semua? Ada 10? Ada ya. Nah, berarti kita masih diberi kesehatan ya, alhamdulillah. Nah anak-anak, supaya belajar kita lebih rileks ya, lebih semangat, kita akan melaksanakan kegiatan mindfulness dengan teknik stopnya. Anak-anak ikuti instruksi dari Ibu, dengarkan musik yang Ibu sajikan. Sekarang anak-anak duduknya serileks mungkin. Coba duduknya serileks mungkin. Boleh bersandar ke kursi, boleh. Coba tangannya, kedua tangannya disimpan di atas paha. Coba. Matanya dipejamkan. Anak-anak, bayangkan kalian sedang berada di tepi sungai. Ada suasana pagi hari, alif. Coba matanya dipejamkan. Ya. Bayangkan sedang berada di tepi sungai dengan suara air, gemericik air, suara kicauan burung. Rasakan suasana pagi hari. Tarik nafas, keluarkan. Nah, anak-anak sudah boleh membuka matanya. Bagaimana anak-anak? Sudah rileks? Sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Kalian masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Hidup daun. Daun hidup hewan ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari daun hidup hewan. Nah, sesuai kesepakatan minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang perkemian. Bagus Pika ya.
perkembangbiakan hewan secara regeneratif. Aku mau bertanya dulu, apakah anak-anak di rumah punya hewan peliharaan? Ada. Ya, semuanya punya? Ada. Ternyata semuanya punya hewan peliharaan ya. Ada hewan apa saja? Kucing. Marisa ada apa? Kucing. Kucing. Hewan-hewan tersebut ada perkembangbiakannya. Coba berkembang biak dengan cara apa hewan-hewan tersebut? Beranak, Beranak, beranak atau melahirkan. Ada apa lagi? Ada yang bertelur dan melahirkan. Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian amati baik-baik ya. Sudah disiapkan alat tulisnya? Ya. Nanti kalian amati video, kalian pahami ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Mari kita simak penjelasannya. Berkembangbiak merupakan salah satu ciri yang dimiliki hewan sebagai makhluk hidup. Perkembangbiakan ini perlu dilakukan oleh hewan untuk melestarikan jenisnya dan terhindar dari kepunahan. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Kalau vivipar itu apa? Sapi. Kambing, kucing. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan membagikan kelompok. Nah, Ibu ada LKPD. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya. Ya, Bu. Ada yang bertanya? Ya, sudah paham. Ya, silahkan bisa dimulai diskusinya. Sekarang siapa yang akan presentasi? Ya, kelompok 2 boleh maju ke depan membawa hasil presentasinya. Ya, boleh. Coba diperkenalkan kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2. Ya. Ada siapa saja? Tulis Tika. Siapa yang akan membacakan terlebih dahulu? Yang pertama Opipa dulu, siapa dulu? Rijal boleh. Yang keras ya suaranya supaya teman-teman yang lain bisa mendengar. Ikan, Ovipar itu hewan telur, bertelur. ikan, Ya. buaya, kura-kura, Ikan, buaya, kura-kura, lalu burung, burung, bebek, ayam. dan ayam. Coba tahu tidak ciri-cirinya apa? Juga ada daun telinga, Tidak mempunyai Daun daun telinga dan punya lendir susu, tidak punya kelenjar susu. Jadi hewan yang ovipar ini tidak ini susu. bisa menyusuinya. Ada lagi ciri-cirinya sudah? Itu saja ya. Ada hewan apa saja? Ovipar itu hewan apa? Betul, melahirkan. Bertelur dan Melahirkan. Ada hewan apa saja? Kuda laut, Kuda laut, lalu hiu, hiu dan bunglon. Ada ciri-cirinya? Tidak ada ciri khusus. Tapi tadi Ibu jelaskan dan tadi tayangan video apa? Kalau ovipar itu bertelur di dalam perut induknya dulu, ya setelah menetas baru dikeluarkan oleh induknya. Jadi itu kenapa dinamakan ovipar bertelur atau melahirkan ya. Selanjutnya, coba tanggapan dari teman-teman lainnya. Coba kasih tepuk tangan. Kita kasih tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut. Ya, boleh kembali duduk. Selanjutnya anak-anak ya, kita akan melaksanakan asesmen sumatif ya. Kalian kerjakan. Nah, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD ya. Sekarang kita refleksikan dulu sedikit pembelajaran kita hari ini. Coba anak-anak, setelah tadi pembelajaran yang disampaikan, apakah anak-anak sudah paham? Jadi belajar tentang perkembangbiakan hewan
perkembangbiakan secara vegetatif. Tugas kalian di rumah adalah coba kalian cari tahu apa itu hewan perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Ucapkan terima kasih kepada anak-anaknya yang sudah bersemangat pada pembelajaran hari ini ya. Sebelum pembelajaran ini ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak siapa yang akan memimpin doa? Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bangkit dulu kembali. Nah, sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Leli Yuliawati, di percakapan pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Puspita Mayasari dan Ibu Risma Pujianti. Beliau adalah selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Neng Leli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Neng. Neng sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Mangga. Assalamualaikum Bu Pita. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah saya mengganggu kegiatan Ibu? Oh tidak Ibu. Tidak Terima mengganggu. kasih ya Bu telah meluangkan waktunya. Oke, baik, kita mulai saja pada percakapan pasca observasi ya Bu ya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Jadi hasil pengamatan saya kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, baik Bu. Untuk perasaan saya terkait dengan jalannya observasi ya Bu ya. Mungkin saya selama menjadi guru bukan kali pertama mungkin ya Bu diobservasi. Tetapi masih saja saya merasa deg-degan ya Bu ya. Iya, wajar. Masih grogi. Iya. Juga merasa khawatir Iya. apabila saya melakukan suatu kesalahan gitu ya dalam pembelajaran ya. Tetapi perasaan ini juga membuat terkadang sulit berkonsentrasi Ibu saat di kelas. Mungkin karena deg-degan, karena khawatir ya. Tetapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti Ibu sedikit gugup ya Bu Iya. ya. Wajar Bu kalau itu. Saya juga sama seperti itu. Ya, oke, mungkin di sini Ibu bisa menceritakan kembali Bu tentang area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya Ibu, untuk area pengembangan itu memfasilitasi peserta didik belajar secara nyaman ya Bu. Jadi saya membantu proses pembelajaran yang efektif, melaksanakan asesmen dan umpan balik ya. Untuk langkah-langkahnya saya melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning yang dimana saya juga mengintegrasikan dengan berdiferensiasi dengan TIPEC dan juga KSE. Nah, di mana pada saat KSE saya memberikan dulu kegiatan mindfulness dengan teknik stop ya. Lalu setelah itu saya juga memberikan video pembelajaran mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Di mana saya mengakomodasi juga gaya belajar siswa yang visual dan auditori ya Bu ya. Nah, setelah itu saya melaksanakan kerja kelompok. Pembagian kerja kelompoknya disesuaikan dengan asesmen awal yang telah dilakukan. Ada peserta didik yang mengalami pemahaman yang rendah, ada yang sedang dan sudah paham gitu ya Bu ya. Nah, jadi saya juga dalam proses diskusinya itu melaksanakan kepada yang dengan pemahaman rendah, saya memberikan arahan yang lebih intens itu Bu.
Lalu selanjutnya saya melaksanakan juga games Bu, ada games sebelum pemahaman sumatif. Saya melaksanakan game word wall. Nah, setelah games lalu dilanjutkan dengan asesmen sumatif dan juga umpan balik dari peserta didik. Mungkin seperti itu Bu. Ya, oke, bagus ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan atau tidak? Mungkin belum 100% ya Bu ya, mungkin ada 95% mungkin sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu ya. Oke, menurut Ibu ketika pembelajaran yang waktu Ibu laksanakan, apakah ada kekurangan atau mungkin kendala atau hambatan yang Ibu hadapi saat melaksanakan pembelajaran berlangsung? Ya, ada kendala ya Bu. Pada saat mengajar itu saya menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik berkebutuhan khusus itu dilakukan harus secara berulang-ulang. Nah, mungkin itu Bu yang menjadi kendalanya. Iya, karena kalau misalkan di kita di SLB itu hambatan intelektual itu emang pembelajarannya itu harus berulang-ulang ya Bu ya. Ya, oke. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira menurut Ibu alasan apa yang menyebabkan hambatan tersebut terjadi Bu? Karena kan di kita khususnya yang hambatan intelektual itu kan terhambat dalam proses pembelajarannya. Jadi peserta didik itu sulit untuk menangkap pembelajaran yang biasanya dengan cepat gitu. Jadi lambat, harus dengan berulang-ulang begitu. Jadi mungkin itu hambatannya. Tadi ya mungkin nyambung ke yang harus menyampaikan materi itu terus berulang ya, tidak cukup 1 kali atau 2 kali, mungkin seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, berdasarkan hambatan tersebut, rencana ke depan atau solusi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan tersebut? Saya juga akan memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi mungkin ya Bu. Untuk kedepannya juga saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas mungkin ya Bu, supaya siswa terlibat langsung dengan pembelajaran, mungkin akan lebih menyerap untuk pembelajaran peserta didik, mungkin seperti itu. Jadi mungkin untuk menguranginya mungkin Ibu akan maksudnya menerapkan pembelajaran di luar kelas ya Bu, agar lebih menarik mungkin seperti supaya itu. peserta didik terjun langsung. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait solusi ya Bu atau rencana yang Ibu sampaikan. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya akan langsung diterapkan Ibu. Semoga bisa tersampaikan ya Bu ya. Mudah-mudahan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu di sini izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya untuk keseluruhan jalannya pembelajaran Ibu itu sudah baik Bu. Lalu tujuan pembelajarannya juga semuanya sudah tersampaikan, dan area untuk pengembangannya juga yang meliputi 3 keterampilan itu ya Bu ya, yang tadi yang ini capai itu kayak yang tadi ada apa yang namanya video pembelajaran yang itu ya, juga ada menulis juga ya Bu ya, itu ya, dan mungkin ada komunikasi juga ya Bu ya, itu sudah tercapai. Dan untuk pendekatan pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah diterapkan ya Bu ya, dengan saya lihat itu ada pengelompokan gitu ya Bu ya, dengan anak-anak itu disuruh menempel hewan yang vegetatif dan hewan vegetatif ya. Lalu ini pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Oke, berdasarkan hasil pengamatan saya dan percakapan hari ini, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk pembelajaran pada pengembangan berikutnya? Mungkin dari segi konten materinya, setelah anak-anak memahami perkembangbiakan secara generatif ini, mungkin akan saya lanjutkan Ibu dengan perkembangbiakan secara vegetatifnya. Nah, mungkin seperti yang sebelumnya sudah saya jawab, akan melaksanakan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam pengalaman langsung itu Bu, yang di luar kelas itu. Mungkin itu. Oke.
biasanya juga kalau anak itu kalau misalkan terjun langsung, melihat langsung itu lebih tertarik ya Bu ya. Ya oke. Selanjutnya yaitu mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dan Ibu akan kembangkan itu dapat terrealisasi ya Bu ya, dan juga dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Baik, saya tunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya ya Bu, bagaimana perkembangan pada pembelajaran berikutnya. Lalu baik Ibu, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya bisa terrealisasi ya Bu ya. Ya. Selanjutnya mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Risma selaku pengajar praktik saya untuk memberikan tanggapan atau umpan balik terkait jalannya percakapan pasca observasi. Oke, terima kasih Neng Leli dan terima kasih Neng Puspita juga ya atas waktunya. Ini memang kita ini berada di fase yang terakhir ya, pasca observasi sesi terakhir. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya PP Angkatan 11 Risma Pujiati, CGP Angkatan 7. Saya akan melaksanakan umpan balik terkait dengan supervisi akademik yang dilakukan oleh Neng Leli terhadap Neng Puspita ya di SLB YPLAB ya Perwari Kuningan. Oke, Masya Allah, keren banget ini pembelajaran IPA ya. Apa ini teh perkembangbiakan hewan, mohon maaf, perkembangbiakan hewan ya Neng. Tadi sudah dijelaskan ya di awal, ada PBL-nya, kemudian ada TIPEK-nya, Masya Allah. Ada juga ininya ya, tadi teh apa tuh? Berdiferensiasi, KSE-nya ya, Masya Allah, keren banget nih. Saya juga acungin jempol kepada semua yang guru yang ada di sini ya. Saya dulu pernah satu saja, asalnya tuh gimana gitu ya. Sedangkan ini sekelasnya ada 8 ya Neng ya. Ya, terima kasih sekali lagi karena sudah melaksanakan kemudian observasi dan pasca observasi. Masya Allah, tadi Neng Leli dari awal tujuan sudah ada, kemudian bagaimana perasaan tersampaikan ya, maksudnya ditanyakan juga, kemudian bagaimana langkahnya dijawab juga dengan lugas oleh Neng Puspita. Ada juga tentang kompetensi, ada juga tantangan, dan coaching ini berlangsung 2 arah Neng, jadi tidak satu arah dari Neng, tidak hanya Neng Leli yang mengeluarkan solusi, tapi Neng sendiri ya, Neng Puspita sendiri pembelajarannya tadi pengen di luar kelas, kemudian kontennya ditambah lagi. Masya Allah, keren, sudah keren, super keren ini SLB, karena saya saja belum tentu bisa Neng ngajar SLB mah gitu ya, apalagi dengan ada TIPEK, dengan ada KSE, dan dengan adanya tadi PBL tadi. Masya Allah, keren banget, luar biasa. Terima kasih Neng Puspita dan Neng Leli. Alhamdulillah ya, kegiatan percakapan pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Risma dan Ibu Pita. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.